Weite Tongtian, bulan keempat hari ke-9 tahun 2571 Kung Celi. Sebelum kita mendengarkan Tiang Tau yang akan dibawakan oleh Wense Wichandra SE, marilah bersama-sama kita lantunkan Kidung Pujian Gema Lonceng Sakti. Marilah bersama-sama kita dengarkan Tiang Tau yang akan dibawakan oleh Wense Wichandra SE, Mengatasi Cobaan Hidup. Salam kebajikan, Weite Tongtian. Para tocen sekalian, tidak ada manusia yang di dalam kehidupannya berjalan dengan mulus-mulus saja. Pasti di dalam kehidupannya akan mengalami namanya cobaan hidup. Seperti kita ketahui di dalam kitab Sabda Suci 9 ayat 22 dinyatakan, di antara benih yang tumbuh belum tentu ada yang berbunga. Dan di antara yang berbunga belum tentu ada yang berbuah. Di dalam ayat ini sangat gamblang kita pahami bahwa segala sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup manusia ini, tentunya kita harus sadari bahwa semua yang kita cita-citakan belum tentu kita mendapatkan semuanya itu. Kadang-kadang di dalam kehidupan, apa yang kita cita-citakan baru saja kita mulai, sudah terhenti di tengah jalan. Semuanya ini tidak lain adalah satu cobaan bagi hidup manusia. Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan satu hukumnya atas kehidupan di dunia ini,
dengan hukum yin yang, di mana dua hukum ini adalah suatu sifat yang berbeda satu sama lainnya, di mana keduanya ini bukan saling bertentangan, tidak, tapi saling melengkapi satu sama lainnya. Tidak lain adalah agar adanya keseimbangan di atas dunia ini. Bayangkan para tocin sekalian, kalau di dunia ini misalnya gelap semua, tidak ada terang, bagaimana kehidupan di atas dunia ini? Atau bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau di dunia ini semuanya laki-laki semua, tidak ada perempuan, tentu saja akan kacau balau di dunia ini. Demikianlah Tuhan yang maha sempurna telah memberikan sesuatu atas kehidupan di atas dunia ini bagi kehidupan manusia. Para tocin sekarang bayangkan saat ini dunia sedang dilanda virus corona, di mana virus corona ini memberikan satu dampak yang luar biasa bagi hidup manusia. Di satu sisi memang kita pahami itu benar-benar mengkhawatirkan bagi hidup manusia. Tapi di satu sisi ada memberikan satu kebaikan bagi hidup manusia. Orang-orang beranggapan bahwa corona harus begini, begitu dan sebagainya. Yang kadang-kadang kita menerima berita-berita hoax yang menjadikan kita ketakutan, khawatir dan sebagainya. Tapi di satu sisi lain dengan adanya apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, misalnya kita hidup bersih, kita hidup dengan teratur, makan yang cukup dan sebagainya, saya rasa itu dapat kita atasi dengan sebaik-baiknya. Bukan kita lari daripada kenyataan hidup yang diberikan Tuhan atas kehidupan manusia. Tuhan yang Maha Esa memberikan cobaan hidup bagi manusia tidak melebihi daripada batas kemampuan manusia itu sendiri. Kita lihat di dalam sejarah agama Konghucu, banyak orang-orang yang sukses di dalam kehidupannya, semuanya dialami karena adanya cobaan di dalam kehidupannya. Kita lihat di dalam kitab Bingcu 6b ayat yang ke-15. Kita sama-sama simak. Di dalam ayat ini tersurat, Bingcu bersabda, Sun menjadi orang besar, mulai bekerja di tengah sawah. Huat ketika diangkat, ia sedang mengerjakan dinding rumahnya. Kokik ketika diangkat, ia sedang berdagang ikan dan garam. Kuan Igo ketika diangkat, ia masih di penjara. Sun Syokgo ketika diangkat, ia sedang mengasingkan diri di suatu tepi laut. Pik Lihe ketika diangkat, ia sedang di pasar. Begitulah kalau Tuhan yang Maha Esa hendak menjadikan seorang besar, lebih dahulu disengsarakan batinnya, dipayakan urat dan tulangnya, dilaparkan badan kulitnya, dimiskinkan sehingga tidak punya apa-apa, dan digagalkan segala usahanya. Maka dengan demikian digerakkan hatinya, diteguhkan watak sejatinya, dan bertambah pengertiannya tentang hal-hal yang ia tidak mampu. Kalau orang selalu menderita, ia tentu akan dapat memperbaiki kesalahannya. Kalau orang sudah banyak menderita dalam hatinya dan menanggung kesukaran dalam pikirannya, barulah ia akan bertindak benar-benar. Begitupun dalam berbicara. Kalau sudah disertai wajah yang sungguh dan suara yang tegas, barulah orang mau mengerti. Para tocin sekalian yang terkasih, orang-orang di dalam ayat tadi adalah orang-orang sukses. Orang-orang yang menerima segala apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Mereka tidak pernah menggerutu, tidak pernah marah, tidak pernah down di dalam menghadapi satu masalah kehidupan. Justru mereka bangkit. Kenapa? Di dalam ayat 2 jelas sekali. Begitu gamblang ayat ini memberikan satu kehidupan bagi mereka. Mereka tidak takut. Badannya disengsarakan, dipayakan, bahkan dimiskinkan, tidak punya apa-apa. Lalu bagaimana dengan kita sebagai manusia, para tocin? Kadang-kadang kita yang saat ini sedang sehat, kita sedang ada rezeki dan sebagainya, kadang-kadang kita lupa, para tocin. Ingat itu. Kita saat ini kita sehat, apa kita selalu bersyukur? Ada orang-orang di sekitar kita, para tocin, yang tergeletak kaku di rumah sakit, tidak berdaya. Kemudian kita hari ini dapat makan mungkin kurang banyak. Kita harus bersyukur, tocin. Karena kita lihat sekitar kita banyak orang-orang yang tidak bisa makan.
Itulah para contoh-contoh yang kadang-kadang kita lupa. Karena diberikan satu ujian hidup saja, kita lemah. Kita tidak berdaya. Bahkan keluar sumpah serapah, keluh gerutu. Tuhan tidak adil, Tuhan tidak baik kepada kita dan sebagainya. Itu yang harus kita hindari di dalam kehidupan. Lalu para tocin sekalian yang terkasih, kalau orang sudah diberikan satu kehidupan dengan adanya penderitaan, bukan berarti dia lemah. Di dalam ayat 3 tadi dinyatakan, kita meneliti kepada diri kita. Kita simak apa yang selama ini sudah kita perbuat. Sudahkah sesuai dengan jalan Tuhan? Ini para tocin sekalian yang menjadi renungan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah diberikan satu kemampuan, kemudian kita akan berpikir, oh iya, mungkin ada yang tidak beres di dalam diri kita. Ada yang tidak tepat yang selama ini kita jalankan. Maka disitulah para tocin kita sudah mampu meneliti hakikat tiap perkara di dalam diri kita sekalian. Nah, oleh karena itu para tocin sekalian, apa yang menjadi tanggung jawab kita? Kalau kita mendapatkan satu ujian hidup di atas dunia ini, sekali lagi, janganlah kita menggerutu. Itu kunci pertama. Hadapilah semua itu dengan lapang hati, dengan keikhlasan. Apapun yang terjadi, suatu saat kita akan menjadi sukses tentunya. Para tocin sekalian yang terkasih, kemudian di dalam ayat 5 dijelaskan, jadi taulah kita bahwa yang hidup itu berasal dari kepedihan dan penderitaan, dan yang binasa itu adalah hanya orang yang mau senang gembira saja. Inilah para tocin sekalian. Kita berusaha untuk menghindari, untuk mengatasi daripada apa yang tidak benar di dalam hidup kita. Kelebihan juga jangan, kekurangan juga jangan. Ini kunci di dalam kehidupan kita. Kita jalankan bagaikan air yang mengalir di dalam kehidupan kita. Itu kunci yang harus kita miliki di dalam kehidupan. Lalu bagaimanakah para tocin sekalian, kalau kita di dalam kehidupan ini ternyata kita mendapatkan satu cobaan hidup? Apa langkah yang kita dapat lakukan dalam kehidupan ini? Tidak lain adalah kembali kepada hati kita. Kembali kepada diri kita. Apa yang harusnya kita jalankan? Kita lihat di dalam kitab Bingcu 6a ayat yang ke-11 dinyatakan, cinta kasih itulah hati manusia, kebenaran itulah jalan manusia. Kalau jalan itu disia-siakan dan tidak dilalui, hatinya lepas, tidak tahu bagaimana ia mencarinya kembali. Acai, sungguh menyedihkan. Kalau orang mempunyai ayam atau anjing yang lepas, ia tahu bagaimana mencarinya. Tetapi kalau hatinya yang lepas, ia tidak tahu bagaimana mencarinya. Sesungguhnya jalan suci dalam belajar itu tidak lain ialah bagaimana dapat mencari kembali hati yang lepas itu. Jadi para tocin sekalian yang saya kasihi, bahwa sekali lagi cobaan hidup di atas dunia ini tidak pernah lepas bagi kehidupan manusia. Sedikit atau banyak satu kehidupan atau cobaan hidup yang diberikan Tuhan atas kehidupan manusia, bukanlah kita hindarkan. Memang ada ayat menyatakan bahwa ujian yang datang dari Tuhan dapat kita hindari. Tapi ujian yang kita perbuat atau bahaya yang kita buat sendiri tidak dapat kita hindari. Tapi bukan demikian para tocin. Tapi bagaimana kita ini untuk mampu berusaha. Berusaha dan berusaha terus agar apa yang menjadi cobaan hidup ini dapat kita atasi dengan baik. Oleh karena itu saya menjabarkan ada hal-hal yang harus kita lakukan di dalam mengatasi daripada cobaan hidup. Yang pertama yaitu kita berusaha ikhlas. Ikhlas menerima dengan baik daripada apa yang Tuhan turunkan atas kehidupan manusia berupa cobaan hidup tadi. Lalu kita sebagai manusia, kita mempunyai satu pegangan. Jangan lupa kita memohon kepada Tuhan agar mampu mengatasi cobaan hidup itu dengan senantiasa tekun berdoa. Dan kemudian yang ketiga para tocin sekalian, berusahalah. Berusaha untuk mengatasi sedikit demi sedikit apa yang menjadi cobaan hidup di atas dunia ini dengan sesuai kemampuan kita. Bukankah Nabi Kungcu bersabda, jalan suci seorang kuncu seumpama pergi ke tempat jauh harus dimulai dari dekat. Seumpama mendekati ke tempat tinggi harus dimulai dari yang bawah. Itulah
kunci yang dapat kita lakukan di dalam mengatasi kehidupan di atas dunia ini, terutama kita di dalam menghadapi satu cobaan hidup. Marilah sama-sama kita menjadi manusia yang berbudi luhur, yang menjadi manusia yang benar-benar hidup sesuai dengan jalan suci Tuhan. Semoga apa yang saya sampaikan ini kiranya dapat kita benar-benar pahami dan bermanfaat bagi kita sekalian. Demikianlah uraian agama yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kembali salam seiman dalam agama Konghucu. Hanya kebajikan Tien berkenan. Weite Tung Tien. Demikian bersama-sama telah kita dengarkan, semoga kiranya dapat menambah ketebalan keimanan kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Nabi yang difirmankan oleh Tien Tuhan Yang Maha Esa. Sampai berjumpa kembali di dalam pembelajaran atau Ciang Tau menggunakan media jaringan internet. Akhir kata, terimalah kembali salam peneguh iman kita, Weite Tung Tien, hanya oleh kebajikan Tien berkenan, Sancai.